Shalom, Alaikum Bishem Yosua Hamasya. Marahia Koti, banyak yang bertanya-tanya, Roh Kudus itu siapa? Atau apa? Dan bagaimana bisa mengalami dari Ruah Elohim, Ruah Adonai atau Roh Kudus itu sendiri? Yuk buka bersama dengan saya Yohanes 14 atau Yohanan 14 ayat 15 hingga 31, dan izinkan saya membacakan untuk Marahia Koti sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan padamu seorang comforter, penghibur atau penolong yang lain. Itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena dia pribadi, dia punya perasaan, dia punya kehendak, dan kita orang percaya sudah mendapat rohnya. Kapan? Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus atau Yahushua HaMashiach, Roh Kudus dari dalam kita. Maka inilah waktunya kita untuk mulai mengajak dia ngobrol. Sebelum kau melakukan aktivitas, pada kasih Bapak dan aku melakukan segala sesuatu seperintahkan Bapak padaku. Haleluya, ya. Kemudian kita menyambung daripada itu, yakni dari Yohanan 16 ayat 4 hingga 15. Padamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama denganmu. Tapi sekarang aku pergi kepada Bapa yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antaramu bertanya kemana engkau pergi. Tapi karena aku mengatakan hal itu, hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka comforter, penghibur, penolong, Ruah HaKodes atau Roh Kudus tidak akan datang padamu. Aku akan mengutus penghibur atau Roh Kudus padamu waktu aku pergi. Kalau Roh Kudus atau Ruah Elohim atau comforter atau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi pada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang ingin kukatakan padamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi ketika Ruah Elohim datang, yaitu Ruah HaEmet, akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia memuliakan aku, ia akan memberitakan apa yang terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya, aku punya. Sebab aku berkata, ia akan berikan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang tadi kita sudah baca bersama, saya mencatat ada 4 peranan dari Ruah Elohim atau Roh Kudus itu. Yang pertama, kita tahu bersama, dia adalah penghibur atau penolong. Kemudian yang kedua, dia menginsafkan dunia akan dosa, atau dia yang menegur atau menempla. Yang ketiga, dia adalah ruah kebenaran atau ruah wahemat, di mana dia akan menuntun kita kepada semua kebenaran. Dan yang terakhir, ia adalah ruah sendiri yang memberikan penghakiman pada dunia ini. Artinya apa? Penghakiman bukan hak kita ya. Penghakiman adalah hak dari Elohim Adonai. Jadi kita tidak berhak untuk menilai sama kita. Tapi biarlah kita mendoakan, kita melayani dengan kasih, kita menegur atau menasihati. Kalau memang nggak bisa, kita doakan. Biar Ruah Elohim sendiri yang menegur dan menyadarkan dia. Jadi kesimpulannya, karena kita sudah mengenal atau mengetahui bahwa Ruah Elohim ini atau Ruah HaKodes ini adalah penolong kita atau penghibur kita, comforter kita, maka mulailah kita belajar di dalam saat teduh kita, di dalam apoda kita tuh, yuk sediakan waktu buat dia, ajak ngobrol dia, karena dia adalah seorang pribadi, dia rindu untuk boleh dialog, 2 arah bicara dengan kita. Dia rindu kita menyediakan waktu, bahkan di dalam segala hal, dalam segala apapun yang kita lakoni atau kita kerjakan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi, apapun, konsultasi dengan dia, bertanya dengan dia, kita ngobrol dengan dia, kita punya hubungan personal dengan dia. Sama seperti saudara punya orang tua itu akan senang walaupun anaknya sudah dewasa, akan sudah berumah tangga sendiri mungkin atau berusaha sendiri, tapi akan sangat senang ketika kita ajak diskusi
Demikian juga ruah Elohim. Ya, seperti dia dibilang apa? Dia ruah yang berasal dari Bapa, yang diutus dari Bapa kepada kita. Dia penasihat kita, dia penolong kita yang ajaib. Maka biasakan untuk apa-apa tuh nanya dengan dia. Apa-apa tuh kita ngobrol dengan dia. So, dia menghibur, dia menguatkan kita, dia menuntun kita. Maka apapun nasihat dari Dabar Elohim lewat ruahnya, kita lakoni. Mau sesulit apapun, semustahil apapun, kita nurut. Ya, itu yang pertama tentang penolong. Kemudian tadi yang kedua, ya, dikatakan bahwa mengisahkan dosa. Maka ketika kita dituntun hidup yang dipenuhi oleh roh, kita dituntun oleh roh, maka dia akan menuntun dan menegur kita. Ketika kita mau kepleset dengan dosa, misalnya dusta atau kebohongan, dia akan menegur. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, dia akan undur daripada kita. Dia tidak akan menegur lagi, dia akan memilih diam. Karena apa? Karena dia adalah ruah yang lemah lembut. Ya, maka daripada itu, maka seperti dikatakan di kitab Lukas, ya, belajar daripada Kus, Bapakku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan beroleh ketenangan. Apa? Kalau kita mau dididik, kita mau taat, kita mau nurut, jadi seperti Hamasya kita di dalam tuntunan ruah Elohim, dalam tuntunan roh kebenaran ini, maka niscaya kita itu akan benar-benar banyak mendapat pelajaran baru dari rohnya sendiri, bukan dari manusia lagi. Kenapa? Karena kita dengar-dengaran dengan dia. Tetapi kalau kita nggak nurut tadi, dia akan undur daripada kita. Berikutnya tentang penghakiman, ya. Ini bicara bagaimana? Bicara, ya, ketika kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, Pentakosta itu, atau Syafuot itu, maka dunia ini juga menerima penghakiman di waktu yang sama. Anda mungkin mendengar tentang kelimpahan, janji pemulihan, jangan takut, jangan gentar, bahkan janji-janji yang manis. Tapi tahukah saudara, ketika Dabar Elohim itu disampaikan, maka faktanya, kondisinya itu biasanya justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Karena itu adalah saat penghakiman bagi dunia. Tetapi saat yang sama kita terima pemulihan. Saat yang sama kita menjadikan tanda yang heran. Kita dibuat berbeda dari dunia ini. Kita dibuat berbeda dari sekeliling kita. Diurapi, ya kan? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Itu yang dikatakan Tehillim 23 atau Mazmur 23. Artinya apa? Justru di tengah kondisi yang sulit, kondisi yang sedang menerima penghukuman, menerima cawan murkanya, kita dibedakan. Kita berkelimpahan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan dahsyat lewat kehidupan kita. Inilah hidup yang dipenuhi dengan rohnya. Maka dalam momen-momen masih masa Syafuot ini, saya rindu, saya dan saudara untuk terus mengalami dia, mengenal dia personal. Untuk di dalam segala kita nurut dengan tuntunannya. Semustahil atau sesusah apapun, asalkan kita mau nurut, dia menguatkan kita. Dia memampukan kita dan hasilnya itu pasti dalam setiap laku kita. Kita jalani apa yang ia suruh, apa yang firman-Nya itu kita lakukan. Maka saya saudara dibuat menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. God bless you.